Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hafiz dari jurusan Matematika Universitas Bangka Belitung, kelas Matematika B. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah persamaan diferensial biasa mengenai materi sistem persamaan diferensial linear homogen, kasus nilai eigen kompleks. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video pembahasannya. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linear homogen, nilai eigen kompleks. Yang pertama ada definisi. Jika A matriks n kali n, maka sebuah vektor yang tak 0x di dalam R pangkat n dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X. Untuk suatu lambda di skalar lambda. Skalar dinamakan nilai eigen dari A dan X atau orde n kali 1, sebuah vektor eigen yang bersesuaian dengan A. Nah, cara mencari nilai eigen menggunakan rumus determinan A dikurang lambda dikali I sama dengan 0. Dan cara mencari vektor eigen dengan rumus A dikurang lambda I dikali vektor X atau X bar sama dengan vektor 0 atau 0 bar. Selanjutnya, cara menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Misalkan, diberikan sebuah matriks A berukuran n kali n. Vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A dihitung sebagai berikut. AX sama dengan lambda X. Kalikan kedua ruas dengan I yang merupakan matriks identitas. Menjadi IAX sama dengan lambda IX. Nah, selanjutnya I kita pindahkan ke ruas kanan menjadi AX sama dengan lambda IX. Nah, selanjutnya didapatlah hasil A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Di mana X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Nah, agar A dikurang lambda I sama dengan dikali X sama dengan 0 memiliki solusi tak 0, maka haruslah determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, dari persamaan determinan A dikurang lambda I sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik dari matriks A. Dan akar-akar persamaan tersebut, yaitu lambda, dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai-nilai eigen. Nah, selanjutnya, untuk mencari solusi dari sistem persamaan diferensial linear homogen dengan kasus nilai eigen kompleks, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cari nilai eigen dari matriks koefisien sistem PD tersebut. Jika nilai eigen tersebut adalah bilangan kompleks, maka kita berada dalam kasus nilai eigen kompleks. Yang kedua, dengan nilai eigen yang telah kita temukan, cari vektor eigen yang bersesuaian. Yang ketiga, bentuklah solusi homogen dari sistem persamaan diferensial tersebut. Jika nilai eigen adalah bilangan kompleks konjugat, maka solusi homogen yang dihasilkan adalah fungsi xt sama dengan C1 kurung siku B1 dikali cos T ditambah B2 dikali sin T eksponen pangkat RT ditambah C2 kurung siku B2 dikali cos T dikurang B1 dikali sin T eksponen pangkat RT. Yang keempat, di mana nilai R adalah bagian real dari nilai eigen dan B1 ditambah B2 adalah komponen dari vektor eigen. Yang keempat, jika sistem PD tersebut adalah non-homogen, cari solusi khususnya. Yang keenam, solusi umum dari sistem persamaan diferensial tersebut adalah jumlah dari solusi homogen dan solusi khususnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal.
Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang sistem PD linear homogen kasus nilai eigen kompleks. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A berukuran 2 kali 2 yaitu 4 2 3 3. Jawab. Yang pertama kita menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, untuk mencari nilai eigen, dengan rumus yang sudah dibahas pada pembahasan materi, yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, di mana I merupakan matriks identitas. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai A-nya. Jadi determinan dengan nilai A-nya merupakan matriks soal kita, yaitu 4 2 3 3 dikurang lambda. Nah, untuk matriks identitas 2 kali 2 yaitu 1 0 0 1 sama dengan 0. Selanjutnya determinan 4 2 3 3 dikurang lambdanya kita kalikan ke angka 1 menjadi lambda 0 0 lambda sama dengan 0. Selanjutnya kita kurangkan determinan. Nah, selanjutnya kita kurangkan yaitu 4 dikurang dengan lambda, 2 dikurang dengan 0, 3 dikurang dengan 0, dan 3 dikurang dengan lambda menjadi, yang pertama 4 dikurang lambda jadi seperti ini, 2 dikurang 0 menjadi tetap 2, 3 dikurang 0 tetap 3, dan 3 dikurang lambda sama dengan 0. Nah, dari ini kita menggunakan metode Sarus untuk mencari determinannya, yaitu tinggal mengalihkan silang menjadi 4 dikurang lambda dikalikan dengan 3 dikurang lambda dikurang 3 dikali 2 sama dengan 0. Nah, pertama kita lakukan perkalian dalam kurung menjadi lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 12 dikurang 6. 3 kali 2 merupakan 6 sama dengan 0. Selanjutnya 12 dikurang 6 jadi lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita lakukan vektor. Kita vektorkan. Nah, didapatlah hasil dari vektornya yaitu lambda dikurang 1 lambda dikurang 6. Kita dapatlah nilai lambdanya yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 6. Nah, nilai lambda ini didapatlah nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita mencari vektor eigen dengan rumusnya yang sudah dibahas pada pembahasan materi sebelumnya, yaitu A dikurang lambda I dikali X bar atau vektor X sama dengan 0 bar atau vektor 0. Pertama kita mencari vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Untuk lambda 1 sama dengan 1. Untuk nilai A dikurang lambda I, kan sebelumnya sudah kita dapatkan nilainya yaitu ini. Jadi tinggal kita tulis kembali untuk nilai A dikurang lambda I menjadi 4 dikurang lambda 2, 3, dan 3 dikurang lambda
dikali dengan vektor X yaitu X1 dan X2 sama dengan vektor 0 yaitu 0, 0. Nah, selanjutnya lambda ini kita ganti dengan angka 1. Jadi 4 dikurang lambda jadi 4 dikurang 1. Ini tetap 2, ini tetap 3, dan ini 3 dikurang 1. Kita tuliskan menjadi 4 dikurang 1 jadi 3. Ini tetap 2, ini tetap 3, dan 3 dikurang 1 menjadi 2. Dikalikan dengan vektor X, X1, X2 sama dengan vektor 0, 0, 0. Nah, sampai sini didapat persamaan. Untuk persamaannya kita ambil persamaan yang atas saja, karena untuk dua persamaan ini dengan nilai yang sama, jadi kita cukup ambil satu saja, yaitu 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Maksudnya kita pindah ruas, x2 nya kita pindah ruas menjadi 3x1 sama dengan negatif 2x2. Nah, kita mencari nilai x1 sama dengan negatif 2/3 x2. Kita dapatkanlah untuk x1 nya yaitu negatif 2/3 x2, dan x2 nya yaitu adalah x2 sendiri. Kita misalkan. Selanjutnya kita lakukan pemisalan yaitu x2 sama dengan x. Maka didapat persamaan x bar atau x1 x2 sama dengan min 2/3 x2 dan x2. Nah, karena kita lakukan pemisalan pada x2 nya menjadi s, maka bentuk ini menjadi x1 x2 sama dengan min 2/3 s, ini s. Nah, selanjutnya kita keluarkan nilai s tersebut menjadi x1 x2 sama dengan s dikali min 2/3 1. Karena untuk nilai ini jika dikalikan maka hasilnya akan tetap menjadi ini. Nah, jika s sama dengan 1 didapat vektor eigennya yaitu x1 sama dengan min 2/3 dan 1. Nah, ini didapatkan dari nilai ini. Kita lakukan pemisalan jika s nya 1, maka ini adalah kita ganti ini dengan nilai 1. Nah, 1 dikali min 2/3 tetap min 2/3, dan 1 dikali 1 tetap 1. Jadi hasilnya ini. Untuk nilai untuk vektor eigen dengan nilai lambda 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 6 dengan rumus yang sama, yaitu A dikurang lambda I dikali x bar atau vektor x sama dengan 0 bar atau vektor 0. Dan ini merupakan nilai yang sama lagi, jadi kita tinggal tuliskan saja nilai seperti yang tadi, yaitu 4 dikurang lambda dikali 2, dan 3 sini 3 dikurang lambda. Terus kita kalikan dengan vektor x yaitu x1 x2, dan kita kalikan dengan vektor 0 yaitu 0, 0.
Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, nilai lambda ini, yang ini dan ini kita ganti dengan angka 6. Jadi 4 dikurang 6, 2 tetap, 3 tetap, dan 3 dikurang 6. Langsung saja kita tulis menjadi 4 dikurang 6 yaitu minus 2. Ini tetap 2, ini tetap 3, dan 3 dikurang 6 menjadi minus 3. Dikali X1, X2, vektor X dan sama dengan vektor 0, 0 dan 0. Nah, dari sini didapat persamaan lagi. Kita ambil persamaan yang atas saja, yaitu min 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita bagi kedua ruas dengan angka 2. Jadi min x1 ditambah x2 sama dengan 0. Yang dimana kita dapatkan bahwa x1 sama dengan x2 dan x2 sama dengan x1. Jadi ini persamaannya. Nah, selanjutnya kita misalkan kembali bahwa x2 sama dengan s, ya didapat persamaan itu vektor x, x1, x2 sama dengan ss. Nah, selanjutnya kita keluarkan nilai s tersebut menjadi vektor x yaitu x1, x2 sama dengan s dikali vektor 1, 1. Ini merupakan sama saja seperti ini, hanya saja nilai dari s-nya kita keluarkan menjadi 1. Nah, selanjutnya jika s sama dengan 1, maka kita didapat vektor eigennya yaitu x2 sama dengan vektor 1 dan 1, dimana ini merupakan nilai ini yang dikarenakan nilai s-nya sudah kita anggap 1. Jadi 1 kali 1 tetap 1 dan 1 kali 1 tetap 1. Nilai x2 sama dengan vektor 1 dan 1 merupakan nilai vektor untuk eigen yang x2 sama dengan 6. Mungkin sekian pembahasan soalnya. Semoga dapat dipahami.